Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisonia, NPM F0G02064 dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan sistem perkembangan pada manusia, mata kuliah anatomi fisiologi. Dosen pengampu Bunda Novianti, SSD, MK. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem perkembangan pada manusia. Sistem perkembangan manusia. Sistem perkembangan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Selanjutnya, organ perkembangan. 1. Dua ginjal yang menghasilkan urin. 2. Dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. 3. Satu vesika urinaria tempat urin dikumpulkan dan 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. 1. Ginjal. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin. Dua organ yang berbentuk kacang ini terletak di bawah tulang rusuk, dekat dengan bagian tengah punggung. Ini adalah beberapa fungsi dari ginjal dalam tubuh manusia. Ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 10 cm, lebar 5 cm, dan ketebalan 2-3 cm, beserta dengan berat sekitar 120-170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. 2. Ureter. Ureter adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih, di mana kandung kemih merupakan organ yang berongga yang berbentuk segitiga dan berada di bagian perut bagian bawah. Selanjutnya 4. Uretra, tempat urin dikeluarkan. Ginjal memiliki tugas utama, yaitu menyaring limbah keluar dari darah. Sistem perkembangan ini mengatur jumlah dan komposisi cairan dengan membuang limbah metabolisme dari tubuh kita. Ginjal ditempatkan di dinding belakang rongga perut, tepat di bawah diafragma. 1 di kedua sisi kolom vertebral, posisinya sedikit asimetris. Bagian ginjal menunjukkan dua daerah yang menonjol, yaitu korteks dan medula. Ini adalah korteks dan sebelahnya adalah medula. Saat kita memperbesar daerah korteks itu menunjukkan adanya banyak neufron. Setiap neufron memiliki kapsul Bowman. Tubulus proximal lingkaran Henle, tubulus distal yang mengarah ke ductus pengumpul neufron yang berbelit-belit di korteks regional dan disalurkan sebagai loop di daerah medula. Setiap neufron memiliki kapsul Bowman yang memiliki lapisan yang terbuat dari sel epitel squamosa. Di rongga kapsul Bowman ada bundel kapiler yang dikenal sebagai glomerulus pembuluh darah yang masuk ke kapsul Bowman, dikenal sebagai arteriole efferent. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi. Selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya akan diserap kembali ke aliran darah kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah.
Selanjutnya, proses sekresi atau augmentasi. Proses ini merupakan tahap terakhir dari pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah ke sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dari dalam tubuh. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalsium dan kalium. Ketika konsentrasinya tinggi, selain itu penyerapan kembali atau reabsorpsi juga ditingkatkan, mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat dengan proses ini kemudian mengalirkan ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter, kemudian tersimpan di kandung kemih, serta selanjutnya mengalir ke uretra dan keluar pada saat buang air kecil.